hari ini harus bareng-bareng, harus rame-rame bersama-sama supaya kita sampai tujuan tetap stamina kita terjaga dan nyampe tujuan itu kita jadi sehat, aman. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Nah, di sini artinya kita jangan seperti minuman yang bersoda. Kalau dikocok, begitu setelah dikocok, dibuka, langsung keluar, anginnya langsung botolnya itu isinya udah berkurang. Dalam arti kita sudah awal-awal saja itu semangat, setelah itu turun semangatnya. Nah, janganlah seperti minuman bersoda. Cara jaga stamina, satu andalkan Tuhan. Jadi untuk menjaga stamina ini kita harus mengandalkan Tuhan, Tuhan yang Maha Esa atau Allah. Jadi kita melakukan hal suatu apapun, kita harus minta dulu, berdoa dulu kepada Sang Kholik. Doa dan goal strategi tim. Doakan goal. Jadi strategi dan tim. Jadi kita setelah mengandalkan Tuhan berdoa untuk doakan goal, terus strateginya dan tim kita harus sama-sama saling bergandengan tangan. Doakan leader lah ini. Bapak Ibu ini di sini untuk jaga stamina juga doakan leader. Leader dalam arti sini leader yang mengenalkan kita kepada KLPI itu siapa dan kita doakan. Terus percaya perusahaan. Percaya di sini harus percaya perusahaan ya. Perusahaan sudah bagus dan percaya sistemnya juga sudah oke. Jadi kita harus percaya sistem, percaya leader, ikuti prosedur. Nah, di sini Bapak Ibu, kita jangan sampai melanggar peraturan atau melanggar yang prosedur-prosedur sudah ditentukan oleh perusahaan. Biasanya di luar sana itu di sistem dalam sistem ada sistem. Nah, ini aku juga pernah diajak seperti ini. Tapi di KLPI adalah ikuti prosedurnya karena sudah disusun rapi. Jadi kita tinggal mengikuti saja, jangan membuat yang seperti di luar sana. Komitmen dan persisten. Komitmen dan istiqomah istilahnya ya. Nempel. Nah, nempel di sini kita nempel ke semuanya, ke perusahaan, ke leader, terutama ke Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus selalu menempel supaya kita tetap searah dan sejalur untuk menjalankan visi misi PT KLPI. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Nah, ini Bapak Ibu yang kita nggak akan tahu 1 jam 2 jam ke depan besok atau lusa yang terjadi apa. Kita harus selalu berdoa supaya kita diberikan nikmat dan jalan yang benar dan jalan yang lurus supaya semuanya menjadi yang terbaik untuk kita semua. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Nah, di sini sebetulnya pemimpin yang sudah fokus dengan goal itu rasa capek, malas, kesal, dan kecewa ini memang harus dihilangkan ya. Mungkin capek, oke lah, namanya manusia. Tapi kalau sudah punya goal ya kita harus ini semua harus kita abaikan. Tetapi juga kita kalau waktunya sudah istirahat ya rasa malas capeknya lah bolehlah dilakukan nanti besok pagi biar segar lagi. Jadi uh, untuk selanjutnya ini pembukaan sudah selesai. Untuk selanjutnya tanggal 18 orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan dirinya sendiri saja. Setiap pendapat orang lain ia bantah. Nah ini Bapak Ibu ya, orang yang selalu menyendiri itu tidak mau dinasihati orang lain. Dia kalau dikasih tahu selalu membantah. Nah inilah kita sebagai seorang leader atau seorang bapak atau ibu atau kani.
Kalau menghadapi orang-orang begini ya kita harus TST memang. Pasti ada lah, di lapangan pasti ketemu. Orang bodoh tidak suka diberi pengertian, ia hanya inginnya membeberkan isi hatinya. Nah ini lagi, ini kita baca di buku ya Bapak Ibu ya. Orang bodoh itu tidak mau diberi pengertian, dia selalu ingin membeberkan isi hatinya sendiri. Nah di sini yang menjadi orang menjadi bebal lah. Sudah bodoh, tidak mau dinasehati, selalu dia ingin menang sendiri. Dosa dan kehinaan berjalan bersama, kalau sudah tercela pasti pula dinista. Perkataan orang dapat merupakan sumber kebijaksanaan dalam seperti saudara, segar seperti air yang mengalir. Dosa dan kehinaan berjalan bersama. Nah, kalau sudah tercela pasti pula kena nista. Nah, perkataan orang dapat merupakan sumber kebijaksanaan dalam seperti samudra. Jadi ibaratnya kalau orang berbicara atau memberi nasihat atau memberi apa namanya kebijaksanaan atau memutuskan hal sesuatu. Kalau orang bijak itu seperti air mengalir. Jadi dia selalu mementingkan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Tidak baik berpihak kepada orang berdurhaka dan menindas orang yang tak bersalah. Nah ini Bapak Ibu, kita harus bertindak itu adil ya. Jangan sampai berpihak kepada orang yang durhaka. Karena kalau menindas orang yang tak bersalah itu dosanya sangat besar sekali. Dan ini mudah-mudahan kita semua terhindar dari persoalan ini. Jika orang bodoh berbicara yang menimbulkan pertengkaran dan minta diajar. Nah ini Bapak Ibu, jika orang bodoh berbicara selalu menimbulkan pertengkaran dan minta diajar. Ini selalu dia namanya saja orang bodoh. Jadi kalau berbicara itu selalu membuat keributan dalam arti begitu. Dia akhirnya bisa diajar di sini, maksudnya bisa kasih nasihat orang lain, tapi dia nggak mau. Akhirnya akan dia menerima apa yang diucapkan. Ucapan orang bodoh menghancurkan dirinya sendiri. Nah ini tadi Bapak Ibu. Ucapannya akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Ia terjerat oleh kata-katanya. Kalau namanya orang bodoh beginilah. Sudah salah, dia menghancurkan dirinya sendiri, terjerat oleh kata-katanya sendiri. Fitnah itu enak rasanya, orang suka menelannya. Nah ini Bapak Ibu. Banyak ini yang kalau musim-musim seperti sekarang ini, orang menelan beritanya tanpa harus dikonfirmasi dulu, projek dulu, menelan mentah-mentah. Akhirnya fitnah itu rasanya jadi enak. Nah ini kita mudah-mudahan terhindar dari perkara seperti ini Bapak Ibu ya. Dengan adanya kita belajar buku bijak, insya Allah akan kita sedikit demi sedikit perbaikan pada diri kita akan muncul. Karena di sini kita disaring atau kita ini dibersihkan lah dari kotor-kotoran yang sudah melekat selama hidup kita. Orang yang melalaikan tugasnya sama buruknya dengan orang yang suka merusak. Nah, jadi di sini orang yang suka mengabaikan atau suka meninggalkan tugasnya itu sama halnya dia merugikan dia sendiri. Tuhan itu seperti menara yang kuat, kesanalah orang jujur pergi dan mendapatkan tempat yang aman. Yang di sini yang dimaksud Tuhan seperti menara, di sini Tuhan itu selalu tegak lurus. Jadi kita kalau mendatangi atau mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti akan mendapatkan tempat yang aman. Tetapi orang kaya menyangka hartanya lah yang melindungi. Dia seperti tembok tinggi dan kuat di sekeliling kotanya. Nah, ini kalau bagi orang kaya itu dia menonjolkan hartanya Bapak Ibu ya. Dia karena merasa ada uang, berduit, dia segala-galanya uang. Nah, seperti tembok yang tinggi di sekeliling kota. Ya, orang yang seperti inilah nanti akan menjadi sombong
karena dia melalaikan Tuhan. Kalau kita sudah mendekatkan diri sama Tuhan, tidak akan terjadi seperti inilah. Insya Allah di KLPI nanti orang-orang yang sudah punya rezeki dari KLPI melimpah, tidak akan seperti inilah. Pasti selalu mendekatkan diri kepada Tuhan karena kita sudah mulai dari awal, sudah dididik untuk mendekatkan diri sama Tuhan yang Maha Kuasa. Orang yang angkuh akan jatuh, orang yang rendah hati akan dihormati. Nah, ini ada hubungannya juga dengan orang yang mempunyai harta tadi, Bapak Ibu. Jadi dia merasa angkuh, dia merasa sombong, dia merasa punya. Akhirnya dia akan jatuh dengan sendirinya. Tapi kalau orang yang rendah hati akan dihormati. Nah, kalau orang yang berendah hati itu selalu dihormati dengan orang lain karena tutur katanya itu sopan. Oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan. Hilang kemauan itu hilang juga segala harapan. Jadi kalau orang hidup itu hilang kemauannya, ya hilang juga harapannya. Jadi kita di sini diharapkan harus selalu mengingat Tuhan dan semangat untuk menjaga kemauan itu supaya tidak menjadi kita hilang harapan. Orang berbudi selalu haus akan pengetahuan, orang bijaksana selalu ingin mendapatkan pengajaran. Nah, ini Bapak Ibu, kita perlu dicontoh. Orang berbudi selalu haus akan pengetahuan. Jadi di sini orang berbudi itu selalu membuka diri untuk menerima atau berbagi informasi kepada orang lain. Dan orang yang bijaksana juga ingin mendapatkan pengajaran. Jadi di sini sudah saling melengkapi, orang berbudi dan orang berbijaksana ini saling melengkapi ya. Jadi saling mengerti, tidak saling menjatuhkan begitu. Hadiah membuka jalan dan mengantar orang kepada orang-orang besar. Pembicara pertama dalam sidang pengadilan selalu nampaknya benar, tetapi pernyataan mulai diuji apabila datang lawannya. Nah, ini Bapak Ibu, pembicara pertama di dalam sidang pengadilan selalu menampakkan yang benar, tetapi dia selalu mendapatkan lawan, dia akan diuji pernyataannya itu benar atau salah. Dengan undian, pertikaian dapat diakhiri, bahkan pertentangan antara orang berkuasa pun dapat diselesaikan. Dengan undian di sini dimaksud itu yang dimaksud dengan undian di sini, jadi itu berunding. Jadi kita mengadakan diskusi supaya semua pertikaian bisa diakhiri dan diselesaikan dengan baik. Saudara yang telah disakiti hatinya lebih sukar didekati daripada kota yang kuat. Pertengkaran bagaikan palang gerbang kota yang berbenteng. Nah, saudara yang disakiti di sini maksudnya Bapak Ibu, kalau yang disakiti itu akan lebih sukar untuk didekati. Nah, pertengkaran bagaikan palang gerbang kota berbenteng. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya, kita menyakiti hati, terutama di keluarga kecil kita, atau tetangga, atau orang lain. Karena kalau sudah sakit hati itu susah untuk didekat. Bagi kata-kata yang diucapkan ada akibat yang harus dirasakan. Nah, jadi ini hubungannya dengan yang disakiti ini ada Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau berkata-kata itu jangan sampai mengakibatkan yang tidak baik atau dirasakan yang kurang enak. Lebih mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang yang harus menanggung akibat ucapannya. Jadi lidah itu mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Jadi orang yang akan menanggung akibatnya. Jadi kalau kita berbahasa atau berkata-kata tutur harus yang sopan dan bijaksana supaya tidak menanggung akibatnya dari ucapannya tersebut.
Orang yang mendapat istri, mendapat keuntungan. Istri adalah karunia dari Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, nah, orang yang sudah mendapatkan istri, itu dapat karunia atau keuntungan istri karunia dari Tuhan. Jadi mari kita bersyukur dengan keadaan bagaimanapun tetap kita terima dan mengucapkan syukur pada Tuhan supaya menjadi berkah dan aman. Orang miskin memohon dengan sopan, orang kaya menjawab dengan bentakan. Ada sahabat yang tidak setia, ada pula yang lebih akrab dari saudara. Nah ini Bapak Ibu, biasanya kalau memang kita orang miskin itu bertutur kata itu selalu sopan, tapi kalau kita lihat orang kaya ini semaunya sendiri, jadi bicaranya bisa membentak. Terus ada sahabat yang tidak setia. Nah, ada pula lebih akrab dari saudara. Memang ini sudah mungkin di zamannya Bapak Ibu ya, sahabat itu malah tidak setia, tapi orang lain ibaratnya bisa menjadi keluarga sendiri. Dalam arti ini sudah ya di lapangan itu sudah ada lah barangkali untuk contoh-contoh. Biasanya keluarga sendiri malah jauh, tapi dengan kerabat kita akan lebih dekat dan lebih jadi saudara. Nah ini mari kita hindari, kita jadi keluarga yang sakinah, jadi keluarga bermartabat, keluarga yang bijaksana, supaya keluarga tidak jadi jauh, supaya kita tetap bersatu. Kalau teman menjadi dekat, syukur alhamdulillah mendapatkan kita keluarga besar. Buku bijak pada malam hari ini sudah selesai. Kami kembalikan ke hostnya, Momli. Terima kasih Pak Asman untuk pemaparan buku bijak. Nah, kesempatan saya memberikan kepada Bapak Ibu untuk menambahkan atau mungkin ada hal-hal yang lain terkait buku bijak tadi, silahkan. Saya rindu kita diperkaya ya, kemudian juga mungkin kita juga perlu mendapatkan wawasan-wawasan yang baru yang mempertajam kasanah kita seperti itu. Mari waktu dan tempat saya persilahkan, siapa saja boleh. Halo, apakah Bapak Ibu di balik layar ada? Ya, silakan. Ada. Silakan Pak Nirus. Ya, terima Habis kasih. Pak Nirus baru Pak Sunoto ya. Pak Sunoto sudah buka mic, tapi Pak Nirus dulu ya, Pak Sunoto nggih. Yap. Ya, terima kasih. Yang pertama terima kasih untuk Pak Asman yang kemarin saya ada tanyakan, ternyata luar biasa. Pak Asman sudah share di grup dan menjadi motivasi untuk kita semua. Yang berikut kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asman, memang ya kalau kita pelajari buku bijak itu memang banyak hal yang kita pasti dapat dari buku bijak itu. Jadi misalnya dalam melaksanakan upaya kita tentang KLPI, ya memang kita mesti memahami betul kondisi orang yang atau member yang kita ingin ajak untuk bergabung bersama dengan mereka. Jadi ya salah satu ciri yang orang yang bijaksana itu ya pertama harus merencanakan segalanya dengan matang. Itu salah satu ciri orang yang bijaksana. Jadi selalu harus merencanakan segala sesuatu dengan matang. Sehingga kita menghadapi orang yang kita mau ajak, ya kita memang pasti dia lihat, oh iya memang ini hal yang penting. Terus ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Asman, bahwa selalu kita harus
berpikiran yang positif. Positif dalam arti apa yang kita lakukan itu betul-betul karena akan membuat manfaat bagi orang yang kita ajak. Jadi saya pikir beberapa hal yang sudah dijelaskan panjang lebar kaitan dengan buku bijak yang hampir setiap hari kita ikuti dari tanggal 1 sampai akhir bulan, kita ikuti betul sebenarnya banyak pelajaran penting yang kita harus ambil dari buku bijak untuk menjadi dasar kita untuk mengajak orang lain. Jadi memang harapannya bahwa yang kita diskusikan setiap waktu ini mesti kita pegang betul. Sehingga meyakinkan orang untuk, ya memang prosesnya tidak segampang kita balik telapak tangan. Memang butuh waktu. Hari ini kita datang atau kita ajak mungkin belum, besok belum. Tapi satu saat dia akan renungkan bahwa apa yang diceritakan orang itu kayaknya bermanfaat bagi saya. Apalagi dengan bukti-bukti yang kita bisa kasih tunjuk seperti yang sudah ada di grup kita, teman-teman kita yang sudah umroh, yang ke Orlen, dan ini semua sudah baik. Jadi saya pikir ya lambat atau cepat, tapi apa yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat bagi banyak orang dan orang akan melihat apa yang kita sudah lakukan ini dan mereka akan tertarik untuk ikut. Saya kemarin tadi pagi saya dapat yang sudah di-share oleh Pak Asman, dan saya share ke hampir semua kolega saya share. Dan banyak yang kaget, ini apa ini? Ini program apa lagi yang ditawarkan oleh teman? Saya bilang ya, saya bagi-bagi materinya yang kami pelajari seperti ini. Silakan baca dulu, ikuti dulu. Kalau ingin dapat penjelasan yang ini, ya kita terus berkomunikasi. Jadi itu yang saya lakukan. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asman untuk kita di malam ini. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Nerius sudah menambahkan dan memberikan semangat. Pak Sunoto bagaimana? Jadi menambahkan atau ada hal yang mau disampaikan? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bunda. Nah, ini biasanya kalau di tempat saya ini, kalau nggak saya matiin videonya itu suaranya nggak jelas ya. Jelas ini Pak. Oh jelas gitu ya. Apa-apa, Pak. Oh ya. Nah. Oke. Jadi Selamat malam, untuk Pak Dermawan. Lanjut Pak Sun. Untuk saudara-saudara yang ada di grup ini, jadi kita jangan bosan-bosannya untuk belajar terus di grup buku bijak. Jadi di KLPI ini dengan adanya program kita punya tujuan jangka panjang, kita lomba lari maraton. Tetapi setelah kita berjalan Selek ya, Pak Sun. Iya, dimatikan Pak Sun. Dimatikan. Videonya dimatikan aja Pak Sun supaya lancar Pak Sun. Nah, yang dimaksud Pak. Nah, iya. Nah, tadi mau lihat. Oke, kembali lagi bagi yang sudah gabung di sini yang dimaksud Pak Ibrahim tadi pagi itu benar. Jadi jangan berhenti setelah yes. Justru setelah yes kita genjot, kita lari yang kencang, kita cepat. Bagaimana anak kita, cucu kita bisa yes juga supaya kita cepat sampai di finish. Dalam arti finish itu pensiun. Nah, di sini yang dimaksud pensiun itu bukannya terus berhenti untuk belajar. Contohnya ya seperti ini, kita tetap mengikuti di dalam
acara-acara. Nah, kita juga sambil mengajak untuk anak atau cucu diajak belajar bareng. Jadi jangan bosan-bosan. Contoh di sini saya juga lihat Pak Roy. Padahal Pak Roy kan ibaratnya kan juga sudah bisa dikatakan sudah menikmati pergi umroh. Padahal cuma keluar uang pada saat itu 525 kalau nggak salah ya, paket nyampe paket ibadah itu sudah bisa berangkat umroh dan gratis, tidak ada tambahan lagi, malah dapat uang saku. Nah, makanya kita jangan bosan-bosan, tetap terus pahami dari fitur-fiturnya, pahami dari sistemnya. Nah, dengan adanya semakin paham, semakin tahu sistem, itu apa kata Pak Basri Susanto itu memang benar. Kita nggak bisa tidur di belakang supaya nampak. Yang kedua yang saya ingin nambahkan dalam tampilan beda yaitu pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah gitu. Goal itu kebanyakan teman-teman goalnya adalah pensiun. Tapi saya belum berani ke sana. Saya justru berpikir ketika kita itu join mereferral 3, bagaimana orang yang telah kita referral 3 orang itu bagaimana mitra kita itu bisa referral 3, seterusnya. Di situ saja, goal itu mengikuti itu. Karena itulah arti daripada susun 3 atau referral 3, metrik sempurna. Nah itu ya itu gitu. Saya memilih goal saya itu dekat saja karena orang-orang atau mitra-mitra saya lihat, saya tahu persis mana-mana yang belum referral 3 gitu. Supaya apa? Ya supaya saya sendiri, leader-leader semua, itu yang memang punya goal, yang jelas, yang tidak tinjunya sembarangan, itu ya tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah males, tidak mudah kesel dan bosan. Tetapi yang saya ingin sekali itu ya, ayo kita selain tidak kecewa itu ya ayo jangan mengecewain, gitu loh. Kalau menyampaikan sesuatu, toh sudah ada dasarnya misalnya tentang sistem yang ada di KLPI, tadi contohnya metrik 3, sampai di level atau KPS 11, yang 59 sekian-sekian itu di level 11 itu. Mari, yuk itu kita kuasai, sehingga ketika kita menyampaikan itu tidak membuat orang kecewa. Jadi bukan hanya kita ini tidak kecewa, tapi kita jangan juga membuat kecewa. Terus tidak capek, tapi juga jangan bikin capek. Kita tidak capek sih, kan bukan kita sendiri ya, kita tuh sama-sama, artinya kita juga jangan bikin capek itu melulu, nah gitu. Lah komitmen itu kita ya harus lakukan. Apa sih? Referral 3 teman-teman, lagi-lagi itu. Kemudian tidak mudah males begini. Tapi kita juga jangan mengucapkan, jangan bertindak yang bikin mitra kita itu males. Buatlah mereka ini semangat. Karena apa? Menurut saya teman-teman, kalau kita menyemangati teman kita, mitra kita itu, kita ya akan terbias semangat itu. Ayo, kita itu kan semangat ya, ada orangnya ya. Otomatis teman-teman semangat, kita juga semangat. Kemudian kesel. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kesel, tapi juga jangan ngeselin gitu loh. Kenapa ngeselin? Ya kita ngomongnya rinci. Kalau KPS 1 begini, ya jak 3, ayo kita perhatiin mana yang belum yes. Jadi kita itu selain ngomong yes, kita sentuh langsung kepada mitra kita. Ayo di yes, masalahnya apa? Terus kemarin sudah prospek kemana? Oh itu kita catat siapa-siapa itu dan seterusnya. Itu pasti nggak ngeselin, malah nyemangatin lagi-lagi. Yang terakhir teman-teman, pemimpin itu tidak boleh, tidak mudah bosen gitu. Tapi ya sekali lagi,
juga tidak bosenin. Itu. Artinya apa? Ya tadi kalau kita cerita tentang KPS 1, jumlahnya ini. Tapi bukan hanya dihitung saja, tapi juga kita cek mitra kita itu mana yang kurang. Masalahnya apa? Mungkin nggak bisa diungkap di sini, tapi fakta di lapangan menurut saya kita tuh bisa bicara dari hati ke hati. Nah di situ loh yang apa namanya ya, nempel itu sejak seperti itu, sejak belum gabung bahkan kita sudah bisa nempel. Karena nempel itu ya, yang tadi yang di atas itu yang komentarin, andalkan Tuhan, kemudian kita ya mendekati kepada leader, dan sebagainya. Prosedur sudah dijelaskan, termasuk komisi-komisi, begitu. Saya jarang mengatakan, oh nanti mau pensiun, enggak. Saya katakan dari KPS 1 ini, KPS 2 ini loh. Kepada step-step yang jelas sebagaimana di dalam urutan-urutan itu yang KPS 1 sampai 10 tentang apa namanya tuh susun rapinya yang menemukan berjumlah 88572, kemudian yang komisi-komisi yang 11 level yang jumlahnya itu sekian terakhir 27 juta tuh ini, dan ini tuh ya kalau perjalanan jauh tuh 11 bulan. Kapan saya pensiun? Nah, saya nggak katakan 11 bulan atau 2 tahun atau kalau takut 5 tahun, enggak. Asal kita bisa selesaikan KPS 1 sampai 11 ini semua 1 bulan. Referral 3, maka 11 bulan akan pensiun. Ayo. Nah, dengan ayo kalau mereka 1 bulan nggak yes, barulah kita ceritakan hangus ini. Jadi tidak dari awal ini kita bikin apa ya, kecewa, kita jelasin, ini kalau nggak gini hangus, kalau nggak ini hangus, lah dia belum gabung. Baik gitu, Mam. Ini semangat agak ngos-ngosan karena ini udah di tempat saudara di kawasan Tran yang jauh seperti Pak Yai yang jauhnya berapa kemarin tuh saya mau video tadi gelap gulita ini. Terima kasih, Mom. Hormat Yai. Saya kembalikan kepada Mom Li. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Mansur sudah juga memberikan tips dan masukan juga ide-ide ya gitu. Ini sangat berguna buat kita bagaimana kita di lapangan. Dan memang itulah harapannya kita ya Bapak Ibu saling mengisi, kemudian juga memberikan tips bagaimana yang terbaiknya kita presentasi atau menyampaikan terkait bisnis ini kepada rekan-rekan atau calon-calon mitra kita. Nah, kemudian ada lagi mungkin yang mau menambahkan di sini ada Pak Ahmad Darmawan dan ada Pak Roy. Ya, tadi saya lihat ada Pak Roy ya. Alhamdulillah. Selamat malam Pak Roy. Alhamdulillah. Pak Darmawan sudah mulai sehat ya. Pak Roy, monggo Pak, silakan. Mungkin Selamat ada malam, tips Mam atau Li. ini buat kami semua di wilayah timur. Silakan Pak. Selamat malam, Mam Li, Pak Asman, dan teman-teman sekalian. Pak Ustadz Darmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti aja ya apa yang disampaikan oleh Pak Asman, Pak Mansur itu sudah betul, Pak Sunoto ya. Kita tinggal ikuti aja. Dan saya lihat di sini sahabat-sahabat saya yang ada di Indonesia Timur ini udah mantap-mantap. Jadi pesan saya sih semangat terus ya, meskipun Zoom-nya cuman sebesar 18-20 nggak apa-apa. Saya juga dulu Zoom juga begitu kok. Ya, ingat saya dengan Pak Asman ya, Pak Asman ya. Kita dulu Zoom Ya betul Pak. Isinya cuma 12. Berapa orang? Iya. 12 naik 17 ya, tetap semangat aja. Ya kan, apalagi sekarang penghasilannya jadi 220 juta per bulan seumur hidup ya. Mari semangat. Amin. Semangat. Ya. Oke, silakan dilanjut Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Roy. Sebenarnya Pak untuk member sudah cukup banyak dan di grup itu juga sudah banyak Pak. Tapi ya kerinduan untuk mau belajar itu belum terlalu tajam begitu Pak. Jadi kami terus berdoa dan kami juga terus berharap buat teman-teman merasa penting ya, merasa penting mengikuti Zoom ini supaya juga semakin diperkaya, kita semakin mendapatkan wawasan dan ada banyak hal-hal baru yang kita dapatkan dari sesama rekan kita, baik itu leader maupun sesama member seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Roy. Mungkin dari Pak Darmawan mau ada tambahan, Pak. Kami rindu mendengarkan suaramu, Pak. Macam sudah lama sekali. Aduh. Masya Allah, Alhamdulillah baik Bapak Ibu semua yang ada di wilayah eh, Jayapura. Alhamdulillah Kang Mas Mansur, ke Pak Asmen ya, Momli, dan Alhamdulillah dia terus membersamai guru kita, mentor kita, saudara kita, sahabat kita Ibu Tarigan ini sih. Masya Allah mantap, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, jadi pernah itu satu kali di India, ada orang yang kemudian istrinya itu meninggal dunia dikarenakan jauhnya dari rumah sakit Bapak Ibu ya. Jauh dari rumah sakit, kalau mau ke rumah sakit harus ngitari gunung dulu, ya baru sampai kemudian ke rumah sakit. Saking cintanya sama istri, akhirnya dia melakukan sebuah upaya yang gila. Menurut masyarakat sekitar itu gila. Kenapa? Karena gara-gara adanya gunung itu, akhirnya kemudian istrinya yang hendak melahirkan sampai meninggal, ya. Maka begitu istrinya meninggal, dia pulang ke rumah, dia ambil cangkul, dia ambil linggis, dia ambil belencong, dia jebol itu gunung Bapak Ibu. Masyarakat melihat gara-gara istrinya meninggal, ya, dia gila. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 15 tahun kemudian betulan terjadi Bapak Ibu. Gunung itu dibelah oleh satu orang ini, dan itu masih ada di YouTube. Pada waktu dia melakukan perbuatan yang menurut sebagian masyarakat itu gila, ya, itu dia tidak hiraukan Bapak Ibu, dia terus dengan goalnya, dia terus berpacu dengan tujuannya, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai kemudian dia dilarang, dia ditertawakan, dia dilecehkan, dia nggak pedulikan itu. Tapi pada waktu perjalanan sudah separuh, ya, masyarakat kemudian justru melihat ternyata apa yang dilakukan oleh Bapak tua ini seorang diri, ini sesuatu yang bakal memberikan kepada mereka kemudahan di masa depannya. Karena apa? Karena kalau gunung itu sampai jebol, ya, ini betul-betul jalan antara desa tersebut dengan kota itu lebih dekat. Bapak Ibu semua, itu yang sedang kita lakukan saat ini, ya. Masya Allah. Saat ini Bapak Ibu berjibaku dengan waktu, Masya Allah, wis kaya wong sibuk. Kayaknya lebih sibuk kita itu daripada anggota dewan tuh. Pagi nge-zoom, siang nge-zoom, sore nge-zoom, malam nge-zoom. Mungkin saudara atau kemudian keluarga kita melihat, Masya Allah ya, ini anggota dewan pun tak sesibuk itu gitu ya. Tapi Bapak Ibu semua, apa yang kita kerjakan saat ini akan memberikan secercah cahaya terang. Insya Allah nggak usah lama lagi, ya, nggak usah nunggu sampai anak cucu kita, nggak. Kita, ya. Ini saya sambil ketik Pak Roy, saya sambil ketik akun mau WD malam ini ya. Ada masuk Alhamdulillah 1.200.000 lagi di akun saya. Mau tak WD membeli, mau tak ajak makan istri saya malam ini ya. Amin, amin, amin. Jadi saya Saya kira mau 10 bulan, ditransfer ke saya, Pak. ya, 10 Beli bulan, bakso, Pak. ya, 10 bulan ya saya menjalankan ini, dan sekarang betul-betul saya memiliki sebuah mesin pencari uang, mesin pencetak uang. Setiap hari itu nggak mati di angka 200 sampai 250 ribu tanpa saya kerjakan Bapak Ibu. Bisa bayangkan itu satu akun ya. Ya, karena akun saya yang sudah running duluan itu di cabang Lampung sama Jogja. Jadi yuk terus bersamai, dan keren sekali saya perhatikan Pak Asmen ya, Kang Mas Mansur, Ibu Momli yang terus fight ya. Walaupun kemarin cuma 3, 4, 5, 10 orang, terus insya Allah. Sama Pak Roy pertama waktu beliau menyampaikan bahwa kita akan bikin Zoom setiap hari, saya juga mikir, lah sopo sih nggak mau diajak Zoom gitu loh. Wong pada waktu pertama itu yang Zoom itu paling 13 ya, 11 orang. Padahal itu waktu pertama kita Zoom itu sehari cuma sekali, malam doang. Bayangkan sekarang bisa pagi, sore, siang, malam, itu rata-rata pesertanya sudah semakin meningkat. Insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, kesadaran meningkat, dan Jayapura, Papua, itu betul-betul bisa mengejar pesertanya di seluruh Nusantara. Amin. Kita doakan selalu. Amin, amin. Matur nuwun, Bang Li. Terima kasih
Pak Ustadz Darmawan sudah memberikan support dan memberikan satu ilustrasi yang sungguh luar biasa bahwa jika dikatakan perjuangan kita di KLPI mungkin kita udah ngos-ngosan gitu ya. Sebenarnya masih banyak orang juga yang perjuangannya lebih berat daripada kita gitu ya. Bahkan ada mereka yang saat ini di bisnis yang lain itu benar-benar mereka juga sedang dikejar-kejar gitu ya. Dikejar-kejarnya itu banyak hal sebabnya karena loss bisa jadi, kemudian juga dikejar target gitu ya. Eh, Perjuangan kita sebenarnya nyata Bapak Ibu ya, karena kita punya goal gitu. Jadi apa namanya? Kalau kita berjalan seolah-olah mendung gitu ya, seolah-olah kok eh, hujan lebat, badai, terus kemudian kepentok lagi gitu ya. Kapan mau jalannya gitu ya. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan ya, seperti tadi yang Pak Masur katakan, hidup ini adalah misteri harus doa, betul ya. Karena dalam kondisi kita nyangkut, kepentok, ternyata hujan lebat, justru kita harus bersyukur. Karena hujan lebat itu ketika air semakin tinggi, kalau kita naik naik perahu atau kapal, mungkin kita kepentok kandas di batu. Justru dengan hujan lebat itu, hujan yang mungkin buat kita itu menjadi penghalang, justru ketika air itu makin naik, justru kapal itu justru bisa lolos gitu, sehingga bebas dari hambatan. Nah, mari kita melihat dari setiap hal yang terjadi, kita melihat dari sisi positif, dari mata Tuhan, dari rencana Tuhan, sehingga kita nggak mudah putus asa, kita nggak mudah kesel ya, kita nggak mudah kecewa. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya terukur dan terencana. Saya terus mengingatkan hal ini supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita fokus dengan goal kita. Jadi warna-warni yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya itu indah gitu ya. Nah, itu yang boleh saya tambahkan. Terakhir satu orang saja mungkin bisa dua orang, silahkan kalau masih ada. Mangga. Ibu Tarigan mungkin mau tambahkan, tak todong aja sudah. Ayo Bu. Beri kami semangat Bu. Ya, on fire. Semangat. Semangat. Ya, selamat malam Papua. Ya, rambut saya masih klimis nih akibat siraman air ya. Keren. Amin. Ya, jadi di sini tadi ada sedikit ya saya mau tambahkan bahwa oleh kemauan untuk hidup orang dapat menanggung penderitaan gitu. Jadi kemauan itu ya kita harus punya kemauan gitu. Jadi kemauan untuk maju, kemauan untuk hidup. Sama seperti yang dibilang Pak Ustadz Darmawan tadi bahwa karena sesuatu yang membuat dia itu sangat-sangat ya depresi atau sakit sekali lah perasaan gimana istri sampai nggak ada gitu ya. Jadi tenaga pun berlipat. Jadi sesungguhnya tantangan itu membuat kita kuat sebenarnya. Tapi banyak orang tantangan hadir malah mundur gitu. Iya, tantangan ada malah mundur. Sesungguhnya tantangan itulah yang membuat kita itu memiliki kekuatan yang double porsi gitu. Sama seperti saya hidup sendiri ya. Sendiri tuh membiayai anak-anak tuh, menyekolahkan anak-anak tuh dari kecil itu karena apa namanya? Jadi seorang perempuan ini sungguhnya dibilang dari segi apa namanya lemah katanya. Tapi saya merasakan bahwa kalau kita itu memang merasakan justru double porsi tenaga saya jadi keluar double gitu. Jadi apa namanya? Tenaga dalam itu keluar. Bagaimana supaya ini bisa sekolah? Bagaimana supaya ini bisa makan begitu kira-kira. Jadi kita punya kemauan itu untuk berjuang itu malah double gitu. Jadi bukan istilah katanya musuh datang gitu, kita malah mundur. Musuh datang kita hajar maju dong gitu. Supaya apa? Kita menang. Jadi kalau tantangan atau pergumulan datang di dalam kita prospek atau apa segala macam, kita buat itu sebagai pelajaran gitu. Pelajaran mungkin ya ada sesuatu yang mungkin perlu dibenahi, diperbaiki. Jadi kita semakin cari-cari jalan nih ya, komunikasi dengan para leader kita, para apa namanya? Ya para senior-senior kita, ya teknik mereka kita ambil padu-padankan semua ya untuk membuat satu amunisi bagaimana caranya supaya kita itu memenangkan pertandingan ini. Karena apa? Saya merasa bahwa
Kita di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ini adalah satu pertandingan. Pertandingan memenangkan banyak jiwa di dalam jalan yang tidak mudah sebenarnya, sangat tidak mudah. Karena apa? Situasi zaman sekarang ini, bagaimana bisnis-bisnis yang begitu marak, yang menjanjikan instan ini, ya itulah satu tantangan buat kita. Bagaimana kita tampil beda dengan bisnis-bisnis lain ini tadi. Begitu. Jadi ya mendekatkan diri kepada orang itu, ya yang paling utama kita mendekatkan diri dengan cara jangan cerita bisnis dulu. Kalau saya bercerita sekarang ini, jangan cerita bisnis dulu, ceritakan dulu tentang kehidupan. Bagaimana caranya menghadapi kehidupan situasi zaman sekarang, begitu kira-kira mendekatkan diri ke mereka. Karena apa? Kalau kita ojol-ojol bisnis, ya bisa-bisa mereka menolak gitu. Jadi lihat situasi, lihat keadaan, kebutuhannya, ya tentunya kita bisa melihat market kita apa gitu. Jadi bagaimana caranya mendekatkan diri ke mereka, bagaimana mereka itu bisa menerima omongan kita gitu. Tentunya yang paling utama ya mengandalkan Tuhan. Jadi yang bisa saya bagikan bahwa jangan berhenti kala tantangan hadir, tetap maju. Karena apa? Tantangan itulah yang membuat kita kuat. Karena apa? Si A, si B, si C ini mungkin membuli kita, tapi percayalah. Percayalah karena kita merasa jalur yang benar yang kita jalankan ini. Ya, seperti saya kemarin itu hampir dibully di gereja itu. Ya, kalau bukan pertolongan Tuhan, saya mungkin itu lemah. Dalam 1 minggu itu saya tuh memang agak sedikit terpengaruh, saya agak sedikit emosional gitu kira-kira ya. TST saya itu hampir jebol itu. Karena apa? Ini saya mau dipanggil dong. Yang saya kerjakan itu apa ini ya? Yang saya kerjakan itu yang baik kok. Saya itu harus dipanggil bertanggung jawab begitu kira-kira. Jadi, tapi itulah Tuhan itu selalu selamatkan anak-anaknya. Dia nggak akan biarkan kita itu tenggelam gitu. Kira-kira begitu. Jadi karena apa? Kita bawa air kok ya. Air itu datangnya dari atas gitu. Jadi bukan akal-akalan ya. Air itu datangnya dari atas loh. Air itu selalu datangnya dari atas. Jadi air hujan datangnya dari atas ya, menyirami kita. Jadi ibarat kata tantangan apapun yang datang ya, seperti yang Mamli bilang tadi, tantangan itu datang air hujan ya menghadang kita, ya anggap aja air hujan itu adalah satu tantangan, tapi percayalah, itu semua membersihkan kok. Membersihkan kita, membersihkan segala kelemahan kita agar kita semakin kuat. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya tambahin, Mam, bahwa apapun tantangannya, kalau kita punya kemauan ya, tetap berjuang ya, menanggung penderitaan sekalipun kita mampu, cakap menanggung penderitaan, pasti kita pasti menjadi pemenang. Karena di dalam penderitaan itulah kita dibentuk menjadi seseorang yang kuat dan tangguh. Ya, gitu aja, Mam. Semangat, on fire untuk Papua. Jangan lemah, maju terus. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Semangat, salam 5 Pilar. Iya, terima kasih Bu Tarigan. Mungkin buat rekan-rekan yang baru bergabung, nggak baru dengar apa TST gitu ya. TST itu adalah salah satu nilai-nilai kami, Bapak Ibu ya. TST itu tahan diri, sadar diri, tahu diri. Nah, kemudian ada juga JBJM ya, jangan berharap, jangan menuntut. Maksudnya gini, ketika kita menyampaikan informasi tentang KLPI kepada orang-orang di sekeliling kita, rekan-rekan kita, jangan menuntut, jangan berharap dia mesti bergabung. Ya, kita justru berpikir, kita justru bersyukur ketika kita menyampaikan sesuatu, orang itu nggak langsung buru-buru gabung. Artinya apa? Dia mau meneliti, dia mau lebih kritis lagi melihat apa tentang bisnis kita, dan kalau dia meneliti, dia kemudian mencari tahu, pastinya dia akan mendapatkan hal-hal yang baik. Nah, kemudian kalau APBN, nah itu juga nilai-nilai kami. APBN itu ambil positif, buang negatif. Nah, ketika kita memberikan apa, selalu mengafirmasi hal ini di dalam diri kita, maka yang ada pikiran kita menjadi tenang gitu ya. Kita menjadi orang-orang yang berpikir positif, kita menjadi orang-orang yang ya ringan lah pikiran kita gitu ya. Kenapa? Kita nggak menyimpan hal-hal yang negatif tentang orang lain, tentang kondisi dan apapun juga itu. Nah, ternyata saya melihat waktu di sini masih ada waktu, dan tadi saya sempat melihat Ibu Guru Elizabeth Patapang membuka mic-nya. Silakan Bu Guru Elizabeth, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, bagaimana Bu Guru? Silakan Bu Guru, selamat malam.
Terima kasih. Selamat malam. Salam Mak Bongi. Sebenarnya Bahasa Toraja, ya, salam bahasa Toraja salam itu salam Mak Bongi. iya, terima kasih. Salam Mak Bung juga. Sebenarnya yang saya mau tambahkan tidak ada, hanya saya berterima kasih buat leader-leader yang sudah membagi pengalaman bagi kami yang baru. Karena memang betul kami ini masih baru, belum dengan adanya Zoom, kami berterima kasih karena terus mendapat eh, pengalaman. Begitu mau beli. Terima kasih. Ya, Bu Guru, terima kasih. Akunnya sudah yes ya Bu Guru, tapi jangan berhenti terus berbagi informasi tentang KLPI dan apabila menghadapi kendala bisa menghubungi saya. Eh, itu yang boleh saya sampaikan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Roy itu tentang Zoom tadi ya, dengan Pak Darmawan sampaikan Zoom itu benar. Kami juga pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu. Pernah ini Bu Sandra juga pernah tahu kami Zoom itu hanya 4 orang dan itu semuanya leader. Tapi puji Tuhan kesini Bapak Ibu member sudah memiliki kerinduan. Ya, walaupun ikut Zoom, kamera nggak dibuka, saya percaya tetap mendengar dan memperhatikan gitu ya. Dan kita terus tingkatkan ya. Kita tingkatkan ketekunan kita bahwa belajar itu enggak hanya di bangku sekolah, tidak hanya di bangku kuliah, tetapi belajar itu di dalam banyak aspek, termasuk salah satunya ketika kita Zoom seperti ini. Nah, itu yang boleh saya sampaikan, Betul, Bapak Ibu. betul. Bapak Ibu, terus kita saling mendukung, saling menguatkan, saling menopang. Dan kita akan mengakhiri untuk Zoom kita malam hari ini dan mohon kesediaan Ibu Guru Elizabeth Tasik untuk memimpin kita di dalam doa. Ibu Guru Elizabeth Tasik, silakan. Kalau tidak ada Ibu Guru Elizabeth Tasik, Ibu Elizabeth Patampang saja. Ibu Guru boleh pimpin kami dalam doa, doakan leader, doakan juga goal kita, doakan tim kita untuk semakin kuat, bahkan menjadi super tim. Seperti yang tadi di logonya Pak Roy itu. Bagaimana Bu Guru Elizabeth ya? Boleh memimpin kami dalam doa? Oke, boleh, boleh. Silakan Bu Guru. Oke, baik. Izinkan saya berdoa sesuai dengan ajaran agama Kristen yang tak seimbang sesuai dengan ajaran agamanya. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa di surga, atas tuntunan dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami terus boleh ada sebagaimana kami ada, terlebih khusus dalam kegiatan kami, boleh dapat berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah hikmat pertolongan Tuhan kami dimampukan, terlebih khusus leader-leader kami, bahkan senior-senior kami. Tuhan terus memberkati mereka. Perusahaan KLPI, Tuhan terus memberkati. Mic-nya Bu Guru. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati kami dalam segala usaha kami di KLPI ini Tuhan. Tuhan memberkati senior bahkan leader agar lewat mereka banyak orang diselamatkan Tuhan. Bapa di surga, perusahaan ini biarlah senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan terus dimuliakan di dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Amin. Bapa di surga, kami akan beristirahat di sepanjang malam hari ini. Tuhan menjaga kami dan biarlah besok pagi Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan.
sehingga kami boleh melakukan aktivitas yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Ini kami Tuhan, ini doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Guru Elizabeth, terima kasih buat rekan-rekan semua. Apakah malam hari ini ada Zoom nasional tanya jawab? Jika ada nanti bisa memperhatikan linknya di grup ya. Nanti Pak Asman yang akan mengirimkan di grup. Bapak Ibu bisa mengikuti Zoom pada malam hari ini. Apakah ada Pak? Tidak ada ya? Ada. Oke. Pak Roy nanti. Oh, Ada, baik, sudah. baik. Ya. Kita nanti share di grup. Share di grup. Teman-teman bisa ikut. Ya Baik. sudah ada Bapak yang Ibu, masuk. Bapak Ibu terima kasih semua untuk peran sertanya. Salam 5 pilar, salam 5 miliar, terus semangat. Bless you all. Bisnisku. Terima kasih Pak Ustadz Zulfawan. Terima kasih Pak Jun. Bu Tarigan. Sudah mendampingi kita Bunda Eni, semua. Bunda Sandra, Sehat Tarigan, thank you.